Oke, jadi pertanyaannya, Mom, tips ANL biar nggak sakit dong. Aku baru sebentar juga sakit katanya ya. Terus Pak Su pengen coba tapi akunya nggak KWT. Mom BT, tempatnya sharing pembahasan dewasa. Oke, baiklah ya, baiklah materi pada malam hari ini kita akan membahas seputar tips-tips ANL. Disclaimer ya, aku tidak menyuruh kalian untuk melakukannya ya. Tidak semua orang, tidak semua perempuan, tidak semua laki-laki, tidak semua pasangan itu mau untuk melakukannya ya. Hanya pasangan-pasangan tertentu lah yang mau begitu ya. Yang seharusnya kan di lubang yang seharusnya ya guys ya, memang agak agak sedikit aneh ya, tapi realitanya memang ada. Dan ya kalau yang punya imajinasi liar terus kayak pengen ya pengen gitu loh, ngelakuin gitu loh ya gitu. Sekali lagi, dapur masing-masing ya gitu. Sebenarnya memang nggak boleh guys ya, hal ini tuh kan kayak nggak boleh ya kan, nggak boleh ya kan, dari segi kesehatan juga nggak boleh, terus dari segi agama juga ya nggak boleh gitu loh, kan itu lubang pembuangan gitu ya besti, jadi kayak agak gimana gitu loh ya kan, banyak kuman, banyak bakteri, dan memang penyakit nanti ujung-ujungnya ya. Jadi kayak berdampak pada kesehatan kan, makanya agak mungkin orang juga kadang mikir-mikir ya kalau mau melakukannya ya, kecuali memang orang-orang yang pengen gitu. Jadi menurut aku ya, kalau misalnya kalian penasaran ya, ya udah. Kalau kalian masih bisa membendung rasa penasarannya, ya udah sebatas penasaran saja. Tapi kalau kalian sampai pengen merasakan, pokoknya pengen coba, ayo, ya itu udah balik lagi, itu antara kamu dan pasangan kamu ya. Kalau misalnya si doi mau ya ya udah ya, asalkan mainnya baik-baik ya. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran dengan permainan ANL ini ya, kalian harus tahu dulu apa sih ANL, terus abis itu bagaimana cara melakukannya, dan seperti apa yang tidak sakit gitu kan ya. Ya, posisinya gimana. Terus kalian juga tahu resikonya atau dampaknya ketika kalian melakukannya itu untuk kesehatan gimana, untuk kedepannya gimana gitu loh. Jadi jangan asal ikut-ikutan ya, ikut-ikutan lihat apa yang kamu tonton atau kayak kata orang itu enak loh gitu ya. Jangan ikut-ikutan ya. Yang kamu tonton, yang kamu lihat, dan yang kamu dengar itu belum tentu sesuai realitanya ya. Makanya kamu harus bisa mengendalikan dirimu ya. Jadi jangan kalah sama nafsumu ya gitu. Ya, jadi dipikir dulu kalau mau melakukan sesuatu ya. Supaya nanti kamu tidak menyesal belakangnya. Oke, kita masuk ke pengertian ANL ya guys ya. Jadi, apa sih ANL itu? Ya, permainan ya. ANL adalah sebuah permainan ya yang melibatkan permainan Bapak P, jari, mulut ya. Itu di area belakang ya. Tapi kalau aku bisa menilai gitu ya di masyarakat gitu kan ya gitu. Untuk saat ini itu kegiatan seperti ini tuh kayak udah menjadi hal yang mulai populer ya. Jadi mulai populer di masyarakat karena banyak yang pengen coba-coba, yang pada akhirnya mereka ketagihan. Oke, ya, ini kan kita menindaklanjutin pertanyaan dari teman-teman aku ya yang sudah bertanya tentang bagaimana ANL ini supaya nggak sakit, Mom, ya kan? Dia pengen melakukan tapi
takut sakit gitu kan ya, baksonya pengen banget gitu. Nah, hal yang pertama yang kamu harus tahu ya bahwasanya ANL itu membutuhkan posisi atau gaya yang nyaman, yang cocok gitu ya kan. Ini kan agak sedikit beda ya dari biasanya. Jadi kalau kamu tidak menggunakan gaya atau posisi yang tepat itu bisa semakin tidak enak ya. Ya sama aja lah kayak kamu lagi gini pada umumnya gitu kan. Kan butuh posisi yang tepat supaya nyaman, supaya aman gitu kan. Kan kita main maunya enak ya kan, nggak mau terjadi apa-apa kan. Nah, jadi carilah posisi yang tepat ya supaya nanti ketika kamu permainan ya itu kamu dan pasangan itu bisa terjalin sebuah emosional yang kuat ya, bisa menyatu lah, bersatu padu lah seperti itu. Terus yang paling penting adalah kamu harus mengkomunikasikan, ngomong ke pasangan ya, jangan sampai kamu tidak ngomong, tidak berdiskusi ya, ujuk-ujuk langsung masuk aja tanpa ketok pintu ya, bahaya ya, nanti akan menyebabkan trauma, terus kayak bikin gak nyaman, bikin bad mood ya, makanya harus dengan kesepakatan bersama. Jadi gini guys ya, aku berpesan sama kalian semuanya yang mungkin sudah dalam taraf kayak suka banget sama kegiatan ini ya gitu, yang sangat amat luar biasa di luar Nurul ini gitu kan ya, di luar daripada kebiasaan pada umumnya gitu kan. Jadi aku pesen ya sama kalian untuk selalu berhati-hati supaya kalian itu nggak kenapa-kenapa ya, karena kan permainan ini itu lebih beresiko daripada yang seharusnya gitu loh ya kan, karena kan tidak semestinya, paham kan ya, jadi bisa lebih beresiko menimbulkan masalah kesehatan ya, makanya hati-hati ya. Gimana ya, aku tuh nggak bisa ngelarang kalian ya kan, misalnya kalian pengen ya udah masing-masing ya kan, kalau kalian mau melakukan ya setelah kalian mau nggak melakukan itu bagus. Bukan berarti aktivitas ini tidak boleh dilakukan ya, hanya saja yang seperti aku tadi bilang, banyak dampak-dampak negatif bagi kesehatan, atau ya memang nggak boleh sebenarnya. Oke, berikut ini aku jelaskan ke kalian ya beberapa hal tentang ANL yang harus kalian tahu ya. Hal ini bisa menjadi pertimbangan kalian ketika nanti kalian akan atau berkeinginan untuk melakukan ANL ini. Yang pertama ya, bahwasanya belakang itu tidak memiliki PLMS alami seperti yang depannya ya. Jadi sangat dianjurkan ketika kalian ingin kepo banget rasanya atau pengen banget, penasaran banget pengen coba ANL ini, ya kamu harus pakai PLMS ya. Supaya nanti nggak sakit-sakit banget gitu loh ya, supaya nanti tuh nyaman. Begitu. Usahakan kayak lebih banyak daripada biasanya ya. Terus ya, nih kalian juga harus tahu bahwasanya lapisan dinding di dalamnya itu sangat amat sensitif, mudah luka. Jadi ya siap-siap aja nanti bisa berdarah-darah, lecet, perih, begitu ya, resiko. Nah, terus yang harus banget kalian tahu nih ya, ya aku yakin kalian pasti udah tahu lah ya tanpa aku ngomong, cuman ini aku tekankan banget ya. Ini nih yang aku tekanin banget ke kalian ya, jadi biar kalian tuh agak mikir kalau misalnya mau melakukan ANL ini gitu, atau yang memang udah apa ya, udah kayak kecanduan banget nih, kayak bisa agak sedikit ngerem lah ya. Bahwasanya lubang belakang itu adalah tempat berkumpulnya kuman, bakteri, dan semua itu bisa menyebabkan penyakit ya. Bayangin aja kamu lubang pembuangan gitu kan. Ya udah diciptakan lubang yang seharusnya, kenapa harus milih yang itu, yang belakang yang tidak seharusnya kan. Makanya itu guys ya, jadi kalau kalian penasaran ingatlah kata-kataku ya, seperti ini tadi ya, jadi kayak kalian biar agak lebih mikir dikit lah ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah kayak
Aku pengen banget, Mom. Aku tuh suka banget sama sensasinya karena lebih sempit daripada yang belakang. Ya udah, berarti kamu main aman. Pakai KONDOM, pakai PLMS yang banyak. Terus sebelum melakukan ya, usahakan pup dulu ya. Pup dulu, usahakan kayak cuci bersih sampai tidak ada kotoran di situ ya. Walaupun itu tidak menjamin ya, tapi kayak antisipasi aja lah. Jadi biar bersih gitu. Ya udahlah, begitu aja ya kata aku mah. Ya berdasarkan hal-hal yang sudah aku bilangin tadi di sebelum-sebelumnya ya, itu bisa jadi pertimbangan kalian-kalian semua yang akan melakukan ANL ya gitu. Kalau yang udah melakukan ya udah terlanjur ya mau gimana. Yang jelas kalian harus tahu yang tadi aku bilang ya. Sangat beresiko dan ya main bersih aja ya. Oke guys, aku rasa cukup sekian dulu ya materi dari aku. Buat teman-teman yang mau request pembahasan, kalian boleh komen-komen di bawah ya. Nanti biar aku baca-baca terus aku bahas deh di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Disimak apa yang perlu disimak, diambil kalau ada yang baik-baiknya aja ya. Yang jelek-jeleknya nggak usah diambil ya. Sekian video dari aku, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.